Oke, kita mulai aja ya Mbak Mary sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam untuk Mbak Mary, Mbak Hanin. Ini pertemuan pertama kita ya di semester yang baru. Oke, malam ini kita akan bahas mengenai gaya dan juga percepatan. Nah, kalau kita naik bis, pernah kan ya kita naik bis gitu kan? Kalau kita naik bis dengan berdiri, kita itu kan harus berpegangan dengan tujuan agar badan kita tidak terpental ke depan kalau seandainya bis itu ngerem dadak, ya kan? Di sini apa sih yang menyebabkan badan kita terpental ke depan ketika bis ngerem mendadak? Jawabannya itu adalah ketika kita menarik atau mendorong benda, maka kita dikatakan melakukan gaya terhadap benda, di mana gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan. Gaya ini juga merupakan sesuatu yang dapat berupa tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan gerak benda atau bentuk benda. Gaya termasuk besaran vektor karena selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Di sini ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh gaya. Yang pertama, itu benda diam menjadi gerak. Contohnya nih, bola yang semula diam, kemudian kalau kita tendang, dia akan bergerak. Kemudian perubahan yang kedua itu adalah benda bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda yang baru berjalan, kemudian direm, itu otomatis akan berhenti ya. Lalu perubahan yang ketiga adalah bentuk dan ukuran bendanya berubah. Malam atau lilin mainan itu kalau kita tekan-tekan bisa berubah bentuk maupun ukurannya sesuai keinginan kita kan ya. Kemudian perubahan selanjutnya itu adalah mengubah arah gerak benda. Contoh, seorang menendang bola ke arah penjaga gawang dan si penjaga gawang itu ditendang kembali sehingga arah bola keluar dari lapangan. Ini contoh dari mengubah arah gerak benda. Ini di sini ada satuan gaya. Menurut satuan SI adalah Newton ya. Satuan SI-nya gaya itu adalah Newton atau biasanya disingkat N besar. 1 Newton itu adalah 10⁻5 din. Dan alat yang digunakan untuk mengukur gaya itu adalah dinamometer atau neraca pegas. Gimana Mbak Nin? Sudah kedengaran suara saya belum? Oke. Neraca pegas ini nih Mbak, dia itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur gaya. Bentuknya itu apa ya, nggak saya siapin sih ya, gambar itunya, gambar neraca pegasnya. Jadi
benda yang akan diukur masanya ini itu akan digantung pada pengait neraca. Waalaikumsalam Mbak Winarsi. Jadi kalau neraca pegas itu nama lainnya adalah dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya. Kalau untuk gambarnya mungkin nanti googling sendiri ya Mbak ya. Soalnya di sini saya nggak menyiapkan gambar. Suatu gaya ini bisa digambarkan dengan diagram vektor yang berupa anak panah. Ini ya, diagram vektor untuk menggambarkan arah gaya. Titik O itu disebut titik pangkal dan titik A itu disebut titik ujung. Panjang O dan A ini adalah menyatakan nilai gaya dan arah panahnya ini menyatakan arah gayanya. Jadi ini titik pangkal, ini titik ujungnya ya. Hasil perpaduan dua gaya atau lebih dalam satu garis kerja akan menghasilkan satu gaya pengganti yang disebut dengan resultan gaya. Biasanya simbolnya R besar ya, resultan gaya itu. Resultan gaya segaris dan searah itu merupakan jumlah besar tiap-tiap gaya dengan cara aljabar biasa. Contohnya, A dan B ini sama-sama mendorong meja. A dengan gaya 100 Newton ke kanan dan B dengan gaya 150 Newton juga ke kanan. Maka resultan kedua gaya tersebut adalah 250 Newton ke kanan. Jika gaya F1 dan F2 searah, maka resultannya adalah jumlah kedua gaya itu. Gampangannya ini ya, R sama dengan F1 plus F2. Resultan gaya sama dengan besarnya tiap-tiap gaya 1 dan gaya 2 ya. Kemudian resultan gaya segaris dan berlawanan arah. Kalau ini tadi kan resultan gaya segaris dan searah ya. Kalau ini resultan gaya segaris dan juga dia berlawanan arah. Waalaikumsalam Mbak Uwai. Nah, kalau yang ini itu adalah jumlah dari tiap-tiap gaya, tetapi karena berlawanan arah, maka gaya yang besar diberi positif dan gaya yang kecil itu diberi nilai negatif. Contohnya, A dan B tarik tambang. A dengan gaya 100 Newton ke kanan dan B dengan gaya 150 Newton ke kiri. Maka resultan kedua gaya ini adalah 50 Newton dari gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil ya. Jika gaya F1 dan F2 berlawanan arah dan di mana F1 lebih besar dari F2, maka resultannya adalah selisih kedua gaya itu dan arahnya sesuai dengan gaya yang lebih besar. Nih ya, R resultan gaya sama dengan gaya pertama dikurangi gaya kedua. Dan di sini perlu kita tahu gaya itu juga bisa kita bedakan menjadi dua. Ada gaya sentuh dan juga ada gaya tak sentuh. Seseorang yang sedang mengangkat barbel berarti memberikan gaya pada barbel. Orang tersebut memberikan gaya dengan kontak langsung dengan barbel. Nah, inilah yang disebut dengan gaya sentuh. Waalaikumsalam Mbak Juhro. Jadi, gaya sentuh itu adalah gaya yang ditimbulkan dengan cara menyentuh langsung pada benda-benda yang dikenai gaya. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan ya. Ini yang dimaksud dengan gaya sentuh. Nah, yang termasuk gaya sentuh ada beberapa nih ya, ada 5 jenis.
Yang pertama ada gaya otot. Ini adalah gaya yang titik kerjanya bersentuhan langsung dengan benda. Contohnya orang menarik gerobak. Lalu ada gaya gesek. Contohnya gesekan antara ban mobil dengan jalan raya. Ada juga gaya pegas. Kalau gaya pegas ini contohnya itu adalah panah yang melesat akibat terenggangan busur panah ya. Lalu yang termasuk gaya sentuh yang keempat itu ada gaya angin. Contohnya kapal layar yang berlayar akibat adanya tiupan angin. Kemudian ada gaya mesin. Contohnya, mesin menggerakkan traktor untuk mengangkat benda. Ini 5 jenis gaya yang termasuk di gaya sentuh ya. Ada gaya otot, gesek, pegas, angin, dan juga gaya mesin. Selanjutnya, tadi sudah gaya sentuh, yang ini tidak sentuh ya. Contohnya, jika sebatang magnet dapat menarik besi dengan mudah tanpa perlu disentuhkan pada besi. Ini yang dimaksud dengan gaya tak sentuh. Jadi, gaya tak sentuh itu adalah gaya yang timbul dengan tidak bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Contoh jenisnya, jenis dari gaya tak sentuh itu ada 3. Ada gaya magnet, gravitasi bumi, dan juga gaya listrik. Gaya magnet ini adalah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua kutub magnet. Kalau gravitasi bumi itu benda jatuh. Jadi benda kalau jatuh itu pasti ke bawah ya. Itu contoh dari gaya gravitasi bumi. Kemudian ada juga gaya listrik. Pernah praktek yang ini, sisir plastik yang digosok-gosokkan ke rambut gitu, kemudian bisa menarik sobekan kertas-kertas kecil. Nah, itu gaya listrik statis ya. Zaman-zaman kecil dulu ya, zaman masih sekolah-sekolah SD apa ya. Nah, pernah ya Mary ya. Iya, Mbak. Iya, penggaris kan juga itu penggaris yang plastik tapi ya. Kalau kita tak gesek-gesekan, digosok-gosokkan. Nah, bisa kan itu menarik sobekan kertas kecilnya ya. Nah, itu contoh gaya listrik, dan gaya listrik ini termasuk dari gaya tak sentuh. Selanjutnya ini mengenai keseimbangan. Jadi, keseimbangan gaya itu adalah keadaan ketika dua gaya yang sama besar segaris dan berlawanan arah bekerja pada suatu benda. Resultan gaya-gaya seimbang sama dengan 0. Oleh karena itu, benda berada dalam keadaan seimbang, tidak mengalami perubahan gerak. Artinya, kalau semula benda itu diam, benda akan tetap diam setelah gaya bekerja. Benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap setelah gaya-gaya seimbang bekerja. Contoh, benda diam akan tetap diam setelah gaya-gaya seimbang bekerja, yaitu batu di atas meja tidak bergerak karena gaya gravitasi yang menahan batu sama dengan gaya ke atas dari meja. Contoh yang kedua adalah gaya-gaya seimbang pada pesawat terbang yang membuat gerakan yang kecepatannya itu tetap. Ini mengenai keseimbangan gaya. Waalaikumsalam Mbak Wina. Selanjutnya ada gaya gesek.
Udah pernah main sepatu roda? Kalau udah, itu dia salah satu contoh gaya gesek ya. Jadi gaya gesek itu adalah salah satu gaya sentuh karena merupakan sentuhan langsung antara dua permukaan yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Nah, jadi antara gaya gesek dan arah benda itu ada arahnya berlawanan ya, dan mereka selalu bertolak belakang antara gaya gesek dan juga arah benda. Gaya gesekan yang terjadi sewaktu benda tidak bergerak itu disebut gaya gesek statis. Kemudian gaya gesek yang terjadi sewaktu benda bergerak itu disebut gaya gesek kinetis. Jadi contoh balok kayu ya. Jadi balok kayu yang ditarik di atas triplek yang ini akan timbul gaya gesek yang lebih besar daripada di atas kaca karena di sini triplek itu lebih kasar dari kaca. Di atas triplek disediakan balok kayu, terus di atas kaca disediakan balok kayu, ditarik deh, dan tarikannya gaya geseknya itu lebih besar di triplek karena triplek ini lebih kasar daripada kaca. Dan gaya gesek itu ternyata bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan ya. Ini PowerPoint, Mbak. Gimana Mbak Mary? Yang saya pakai ini PowerPoint. Waalaikumsalam Mbak Rofi. Layarnya nggak kelihatan atau gimana Mbak Mary? Oke, coba Mbak Mary log out Mbak. Atau nggak mungkin karena sinyalnya ya. Oke, lanjut ya. Gaya gesek yang menguntungkan itu yang pertama, gesekan pada pelek dengan kampas rem. Lalu ada juga prinsip gaya gesekan pada rem mobil. Selanjutnya, ban mobil itu bisa dibuat bergerigi. Lalu yang terakhir yang menguntungkan contohnya adalah gaya gesekan antara telapak kaki dengan jalan. Kemudian contoh dari gaya gesekan yang merugikan itu adalah antara jalan dengan ban, terus antara mesin dengan kopling, dan yang terakhir itu adalah gaya gesekan antara udara dengan mobil. Ini 3 contoh gaya gesekan yang merugikan ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita untuk mengurangi gaya gesek tersebut? Yang pertama yang kita bisa lakukan itu adalah memperlicin antara dua permukaan, misalnya dengan cara memberi oli. Lalu, cara yang kedua itu adalah memisahkan dua permukaan yang bersentuhan dengan udara.
Misalnya kapal laut, bagian dasarnya diberi pelampung yang diisi udara sehingga gerak kapal seperti terombang-ambing di udara. Kemudian cara mengurangi gaya gesek yang ketiga itu adalah memberi roda pada benda. Misal nih, biar mudah diangkat, maka meja akan diberi roda. Gaya gesekan antara roda dengan permukaan jalan akan membantu perputaran roda. Jadi, memperlicin antara dua permukaan, memisahkan dua permukaan yang bersentuhan dengan udara dan memberi roda pada benda itu adalah 3 cara untuk mengurangi gaya gesek. Oke, sebelum saya masuk ke berat dan massa, ada yang mau ditanyakan untuk slide-slide sebelumnya ini? Oke, Mbak Mary, enggak yang lain? Oke, berarti lanjut ya, kita ke berat dan massa. Oke, berat benda itu adalah besarnya. Ya, halo Mbak Kartini. Berat benda itu adalah besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda itu. Berat benda ini bergantung pada percepatan gravitasi di mana benda berada. Oleh karena itu, berat benda di bumi tidak akan sama dengan berat benda yang ada di bulan. Karena gravitasi antara bulan dan bumi itu tidak sama. Rumusnya, untuk berat dan massa itu bisa menggunakan percepatannya. Jadi percepatan gravitasi merupakan perbandingan antara berat dan massa. G sama dengan W per M. G ini adalah percepatan dengan satuannya Newton per kilogram. W ini adalah berat benda, satuannya dia biasanya Newton, dan yang M ini adalah massa, kilogram ya satuannya. G sama dengan W per M. Percepatan sama dengan berat per massa. Besarnya percepatan gravitasi bumi itu bergantung pada jaraknya dengan pusat bumi. Makin jauh tempat dari pusat bumi, makin kecil percepatan gravitasinya. Dengan demikian, makin kecil juga berat bendanya. Contoh, percepatan gravitasi di daerah kutub itu adalah 9,83 Newton per kilogram. Sedangkan percepatan gravitasi di daerah khatulistiwa itu adalah 9,78 Newton per kilogram. Jadi, berat benda di kutub itu lebih besar daripada di khatulistiwa. Tadi berat benda, sekarang massa benda. Massa itu adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Oleh karena itu, massa benda dimanapun berada itu selalu sama besarannya. Massa benda itu sifatnya dia tetap, artinya tidak terpengaruh oleh gravitasi. Sedangkan kalau berat benda itu menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Karena berat merupakan sebuah gaya, maka berat benda dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas atau dinamometer ya tadi ya. Di sini ada perbedaan antara massa dan berat dilihat dari satuan dan ketinggiannya. Kalau satuannya, massa itu dia pakainya kilogram, sedangkan berat itu adalah newton atau n. Kalau dari sisi ketinggian, massa itu di mana-mana dia sama atau tidak terpengaruh oleh ketinggian. Sedangkan kalau berat, dia dipengaruhi oleh ketinggian gravitasi dari benda tersebut.
Nah, kalau kita bahas gaya dan percepatan, pasti akan menyinggung tentang hukum Newton. Nama Newton ini kan dipakai untuk satuan SI-nya ya. Ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama berbunyi, benda yang dalam keadaan diam akan mempertahankan keadaannya untuk tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung mempertahankan keadaannya untuk bergerak lurus beraturan dalam arah yang sama selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Sifat benda untuk mempertahankan keadaannya yang diam, tetap diam, yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan, itu disebut dengan inersia benda. Contohnya, meja yang diam selamanya akan tetap diam atau tidak akan bergerak selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Kalau kita nggak mendorong atau mengangkatnya ya, meja itu pasti akan diam aja. Kemudian karung di atas mobil terlempar ke depan ketika mobil tiba-tiba berhenti karena tabrakan. Ini contoh juga inersia. Jadi sekali lagi, inersia benda itu adalah sifat benda untuk mempertahankan keadaannya. Inersia itu di hukum Newton pertama, sedangkan kalau di hukum Newton yang kedua, dia bunyinya seperti ini. Percepatan sebuah benda yang diberi gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya ada F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kalau seandainya gayanya dia lebih dari 1, bisa menggunakan ini ya, sigma F sama dengan sigma M dikali A. Sama intinya sih ya, F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikali percepatan benda. Ini contohnya. Jika ditarik dengan gaya yang sama, mobil-mobilan yang massanya lebih besar atau ada bebannya, itu percepatannya lebih kecil. Sedangkan kalau mobil-mobilan yang sama massanya, jika ditarik dengan gaya yang lebih besar, akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. Contohnya, sebuah mobil mempunyai massa 3000 kg. Dari keadaan diam mulai bergerak setelah 12 second, kecepatan mobil mencapai 6 meter per second. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil. Ada yang bisa mengerjakan? Caranya itu kita cari percepatan dulu A-nya, habis itu baru kita cari F-nya. Ada yang bisa? Berapa jawabannya? Saya tunggu. Cari A-nya dulu ya. Percepatannya dulu kita tahu, habis itu setelah percepatan diketahui baru kita nyari F-nya. Saya tunggu ya.
Nyarinya, cari dulu A nya dulu, percepatannya, habis itu baru kita cari F. Waalaikumsalam Mbak Darnisem. Oke, soalnya ya. Ya, ini mah jawabannya ya. Gimana, udah ada yang bisa memecahkan soalnya? Ini Mbak ada soal, Mbak. Oke, Mbak Uwai 6 meter per second.
Gimana? Gimana? Oke, kita langsung aja ke jawabannya ya. Masanya 3000 kg. Dia dari keadaan diam itu bergerak setelah 12 second. Kecepatan mobil mencapai 6 meter per second ya. Berapa F-nya? Di sini kita cari percepatannya dulu. Waalaikumsalam. Percepatannya itu kita menggunakan V per T ya. Delta V per delta T. Di sini V-nya V yang pertama, V kan ada dua nih, V0 dan VT ya. Berarti 6 dikurangi 0 dibagi 12 dikurangi 0. Dari 6 per 12 itu kan sama J setengah ya. Berarti dia percepatannya adalah 0,5. Dimana tadi rumus gaya itu adalah F sama dengan M dikali A. Dimana masanya itu tadi kita udah tahu 3000 dan A nya percepatannya akhirnya kita tahu kan tadi 0,5. Berarti 3000 dikali 0,5 itu adalah 1500. Jadi gaya dari soal ini adalah 1500. Ya, bingung? Silakan dipahami. Di sini kita cari percepatan dulu, karena untuk mencari gaya rumusnya adalah massa dikali percepatan, sedangkan kita belum tahu percepatannya berapa. Dan untuk mencari percepatan itu kita bisa menggunakan delta V dibagi delta T, karena di sini yang kita sudah dapat ya datanya delta V per delta T-nya. Mupeng ya. Pelan-pelan saja. Kalau IPA itu pasti ada hitung-hitungannya ya. Oke. Bisa dilanjut atau masih mau dipahami dulu? Oke, dipahami dulu ya. Jadi gini. Kan di soal tadi diketahui masanya 3000, ya kan? Soalnya ini dulu ya. Sebuah mobil mempunyai massa 3000 kg. Dari keadaan dia mulai bergerak setelah 12 second, kecepatan mobil mencapai 6 meter per second. Hitung gayanya. Jadi di sini kita udah tahu masanya itu M sama dengan 3000 kg. V awal kecepatannya itu 0 meter per second dan kecepatan akhirnya tadi adalah 6 meter per second ya kan? Dan waktunya itu adalah T 12 second. Yang ditanyakan tadi adalah gaya F. Sedangkan rumus gaya itu adalah F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan.
kita udah tahu nih masanya ada berapa, tapi kita belum tahu kan nominal atau angka dari percepatannya itu berapa. Jadi di sini mau nggak mau kita harus cari dulu percepatannya. Dan untuk mencari percepatan di sini, rumus yang bisa kita gunakan itu adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Percepatan akhir dikurangi kecepatan akhir kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, jadi 6 dikurangi 0. Dan delta T awal dikurangi T akhir, kebalik, T akhir dikurangi T awal, 12 dikurangi 0, berarti 6 dibagi 12 itu sama dengan 1/2 atau 0,5 meter per second. Di sini berarti nilai percepatannya itu adalah 0,5. Kita udah punya nih masanya berapa, percepatannya juga berapa, ya kan? Berarti di sini kita bisa menghitung berapa besarnya gaya. Masukin aja tinggal ke rumus yang tadi, F sama dengan M dikali A. M-nya ini 3000, masukkan ke sini dikali A 0,5. 3000 dikali 0,5 itu adalah hasilnya 1500. Jadi gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah 1500 Newton. Ini kalau segitiga kayak gini bacanya delta. Delta itu biasanya kalau ini ya delta V itu berarti kalau dijabarkan ini sama dengan V akhir. Bisa tuh nggak bisa pakai ini sih ya. V akhir dikurangi V awal. Nih delta V itu kalau kita jabarkan lagi gimana cara mengetahui menghitung delta V-nya, itu adalah V akhir dikurangi V awalnya. Sama seperti delta T atau waktu. T awal dikurangi T akhirnya. Kebalik. Maaf, kebalik. T akhir dikurangi T awal ya. Gimana Mbak Uai? Gimana yang lain? Mubeng? Tetap mubeng ya. Pelan-pelan saja. Ya masih mubeng yang mana Mbak? Gimana Mbak Wai? Masih mau dipahami? Atau mau lanjut lagi?
Oke, sekali lagi dijelasin ya. Jadi untuk soal yang tadi, yang sudah kita ketahui adalah masanya sebesar 3000 kg. Kemudian kecepatan awalnya itu adalah 0 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya 6 meter per second. Dan waktu yang kita ketahui untuk soal tadi adalah 12 second. Dan yang ditanyakan itu adalah F atau gayanya. Sedangkan rumus gaya itu adalah M dikali A, massa dikali percepatan. Di sini belum ada kan ya percepatannya. Kita baru punya angka massanya aja, sedangkan kita belum punya angka percepatannya. Jadi secara otomatis mau nggak mau kita harus cari dulu berapa A-nya atau berapa percepatannya, biar kita bisa mencari nilai F-nya. Untuk mencari percepatan di sini kita menggunakan rumus delta V dibagi delta T, di mana delta V ini dari V akhir dikurangi V awal dibagi T akhir dikurangi T awal. Dari 6, kecepatan awalnya 6 dikurangi 0 dibagi 12 dikurangi 0. Berarti kan 6 per 12 sama dengan 1 per 2 atau setengah ya, 0,5 meter per second. Jadi di sini kita bisa dapatkan angka percepatan itu adalah sebesar 0,5 meter per second kubik persegi. Berarti untuk mencari gaya kita udah punya nih ya, berapa massanya dan berapa percepatannya. Tinggal kita masukkan ke rumus. F sama dengan M dikali A. F sama dengan M nya ini adalah tadi 3000 dikali A nya ini adalah 0,5. Berarti 3000 dikali 0,5 sama dengan 1500. Jadi untuk nilai gaya yang bekerja pada mobil tadi itu adalah sebesar 1500 Newton. Mudeng apa mubeng? Oke, sedikit paham ya. Biasanya gitu ya, sekarang mudeng, besok kalau dikasih soal lagi mubeng. Tadi saya udah bilang hukum Newton itu biasanya ada 3, 1, 2 tadi kita sudah. Sekarang hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga, dia bunyinya adalah setiap ada gaya aksi maka akan selalu ada gaya reaksi. Jadi setiap ada aksi pasti ada reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap ada gaya aksi maka akan timbul adanya gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Misalnya, kalau kita duduk di atas kursi, berat badan kamu mendorong kursi ke bawah, sedangkan kursi akan menahan atau mendorong badan kamu ke atas. Contoh lainnya, jika kamu memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong kamu sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan, tetapi arahnya berlawanan sehingga kamu terdorong menjauhi dinding. Setiap ada aksi pasti ada reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Itu bunyi hukum Newton yang ketiga. Ini kan, seorang anak mendorong tembok maka dia akan terdorong menjauhi tembok. Contohnya tadi kan,
Ciri-cirinya itu adalah besarnya sama, arahnya berlawanan, kemudian bekerja pada benda yang berlainan. Ini ciri gaya aksi reaksi atau pada hukum Newton yang ketiga. Ini buat pengetahuan aja tentang Newton, soalnya dari tadi kita dari awal sampai sekarang tadi terakhir itu bahas tentang Newton aja ya, satuan Newton gitu. Newton itu sebenarnya diambil dari nama orang, Sir Isaac Newton. Dia ini adalah ahli fisika, matematika, astronomi, kimia, dan juga ahli filsafat yang lahir di Inggris. Isaac Newton ini menyadari bahwa matematika adalah cara untuk menjelaskan hukum-hukum alam seperti gravitasi dan membuat beberapa rumus untuk menghitung pergerakan benda dan gravitasi bumi. Gravitasi itu sendiri adalah kekuatan yang membuat suatu benda selalu bergerak jatuh ke bawah. Dengan 3 prinsip dasar dari hukum pergerakan, Newton dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa planet beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval dan tidak bulat penuh. Kemudian, Newton menggunakan 3 prinsip dasar pergerakan yang sekarang dikenal dengan hukum Newton untuk menjelaskan bagaimana benda bergerak. Saat ini banyak kisah yang menceritakan bahwa Newton mendapatkan rumus tentang teori gravitasi dan sebuah apel yang jatuh dari pohon. Dikisahkan bahwa suatu hari Newton duduk dan belajar di bawah pohon apel dan saat itu sebuah apel jatuh dari pohon tersebut. Dengan mengamati apel yang jatuh, Newton mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu kekuatan yang menarik apel tersebut jatuh ke bawah. Dan kekuatan itu yang kita kenal dengan nama gravitasi. Oke. Untuk gaya tadi bisa kita rangkum seperti ini. Gaya, hitung-hitung di sini kita mereview ulang ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan gerak dan atau bentuk benda. Gaya memiliki besar dan arah sehingga gaya termasuk besaran vektor. Besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda bisa diukur dengan menggunakan deraja begas atau dinamometer. Gaya itu bisa dibedakan menjadi 2 macam, ada gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh, gaya yang terjadi karena persentuhan langsung antara 2 benda. Contohnya, ada gaya otot, pegas, dan gaya gesekan. Gaya tak sentuh itu adalah gaya yang terjadi tanpa persentuhan langsung antara 2 benda. Misalnya, gaya gravitasi, gaya magnet, dan juga gaya listrik. Gaya itu digambarkan sebagai garis berupa anak panah. Ini ya, gambar diagram gaya. Titik O merupakan titik pangkal atau titik tangkap gaya. Arah anak panah itu akan menunjukkan arah gayanya. Resultan gaya atau disingkat R besar itu adalah perpaduan 2 gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. Ada jenis resultan 2 gaya searah dan segaris, di mana besarnya sama dengan jumlah besar kedua gaya dan arahnya searah dengan kedua gaya itu. Ada juga resultan 2 gaya berlawanan arah dan segaris. Besarnya sama dengan selisih besar kedua gaya dan arahnya searah dengan arah gaya yang lebih besar. Ada juga gaya gesek. Tadi kita bahas mengenai gaya gesek ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh 2 buah permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesek itu ada 2 macam, ada gaya gesek statis dan juga kinetis.
Kalau statis, dia terjadi pada benda diam atau akan bergerak, sedangkan gaya kinetis itu dia terjadi pada benda yang bergerak atau sudah bergerak ya. Besar gaya gesek itu ditentukan oleh kekasaran permukaan benda dan gaya normal. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain gaya gesek yang timbul ketika kita berjalan. Yang kedua adalah ban mobil dibuat bergerigi untuk menghindari selip. Ada juga gaya gesek yang merugikan. Contohnya, gesekan antara bagian-bagian mesin yang menyebabkan mesin aus, dan juga contoh lainnya adalah permukaan. Untuk mengurangi besarnya gaya gesek, kita bisa menggunakan pelumas atau diberi pericin, kemudian bisa diberi bantalan peluru. Kemudian mengenai berat benda. Berat benda ini menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Berat benda ini juga diukur dengan menggunakan neraca pegas. Berat benda berubah tergantung letaknya. Berat benda di daerah kutub akan lebih besar daripada yang ada di khatulistiwa. Hal ini disebabkan karena jarak kutub lebih dekat ke pusat bumi. Berat benda secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut ya. W sama dengan M dikali G, di mana W itu adalah gaya, M ini adalah massa, dan G kecil itu adalah percepatan gravitasi. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi gaya ini? Mbak Mary nggak ada, yang lainnya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri aja gimana? Sebenarnya kan 120 menit Kak, tapi karena materi kita udah selesai untuk malam ini, dan sebenarnya tenggorokan saya agak sakit sih, jadi kalau untuk ngomong agak gimana gitu. Udah dari tadi Mbak. Kita udah 1,5 jam ini. Kurang greget, mau digregetin kayak gimana Mbak? Jadi minggu depan saya bisa bikin tambah greget nih. Mau dikasih soal apa namanya, hitung-hitungan lagi kayak tadi. Sebenarnya tadi di akhir ada ya soal hitungan. Kalau mau ya nggak apa-apa sih sama teman-teman. Kalau minggu depan masih energi sih ya. Mbak Juro langsung bilang jangan. Tadi di akhir slide saya menyiapkan 4 soal. Tinggal mau dibahas apa enggak. Kalau mau dibahas ternyata ya gak jadi saya akhiri. Kalau mau ya silakan dikerjakan gitu. Saya
pokoknya ngikut teman-teman aja. Jangan dulu tapi pingin. Mbak Mary. Oke, vote. Siapa yang bilang yes, siapa yang no? Mbak Mary yes. Yang lain? Mbak Juro tak sayang nih Mbak, jawabannya kok 2. Enggak Mbak, ini bukan tugas. Oke, berarti anggap aja yes ya. Oke, nomor 3 nih. Sebuah tali ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 40 Newton. Berapa resultan gaya yang dikenakan pada tali tersebut dan kemana arah resultan gaya tersebut? Berapa resultan gayanya? R sama dengan nomor 3 dulu aja. Mbak Mary 60 Newton. Yang lain? Gimana yang lain? Tadi pada bilang yes. Mbak Winarsi 60 Newton juga. Mbak Darnisa 60 Newton juga. Oke. Ayo, tadi ndak menyimak. Nih, resultan gaya itu adalah perpaduan 2 gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. Dia resultan 2 jenis. Resultan 2 gaya berlawanan arah dan segaris, bisa juga resultan gaya 2 gaya yang berlawanan arah dan segaris. Jadi ada yang searah dan segaris, ada juga yang berlawanan arah segaris. Kalau yang tadi contoh soal nomor 4, dia masuknya ke ini, resultan 2 gaya berlawanan arah dan segaris. Jadi besarnya sama dengan selisih searah dengan arah gaya yang lebih besar. Berarti benar ya jawaban teman-teman ya. 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Gimana? Untuk nomor 4 paham ya? Ya bukan dikalikan mbak, dikurangi mbak. Kalau berlawanan arah itu dikurangi yang lebih besar, dikurangi yang lebih kecil. Tak cariin soal yang nggak mikir lama gitu ya.
Soal paling bawah. Berapa berat Wahyu? Wahyu memiliki massa 40 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitung berat berat Wahyu. Gimana? Oke, bener ya, jawabannya 400 kg. Kegedean, Mbak. Nggak apa-apa, namanya juga soal. Saya ada contoh soal lagi nih sebenarnya, cuma bentar. Enggak, Mbak. Nah, nomor 1 gampang nih. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut 8 kilo, berapa percepatan benda tersebut? Modernism 160 Newton. Yang lain? Mbak Uwai 10. Oke, yang lain? Yang belum jawab 2 orang nih ya.
Gimana yang lain? Mbak Darnisang sama Mbak Oya sudah menjawab. Ada dua jawaban. Untuk pertama itu ada 160 Newton dari jawabannya Mbak Darnisa. Mbak Uwai 10 meter per second. Mbak Winarsi 10 meter per second. Oke, yang lain. Mbak Mary 10 meter. Oke. Udah ada yang mau coba jawab lagi? Oke, jawabannya rata-rata bener ya, 10 meter per second. Untuk jawaban Mbak Darnisam tadi salah, kurang tepat ya. Yang benar ini adalah jawabannya 10 meter per second. Oke. Nomor 2. Indah mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton sehingga meja tersebut berpindah dengan percepatan 2 meter per second. Hitung berapa massa meja tersebut. Nomor 2. Mbak Hanin 50. Oke, Mbak Uwai 50. Saya menanti yang lain. Mbak Mary 50 juga. Mbak Juhram bawa Mbak Winarsi 50. Oke. Berarti udah paham semua ya, karena udah bisa jawab semua. Benar, nomor 2 ini jawabannya adalah 50. Gampang ya, soalnya 4 soal bisa dipecahkan semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, warming up untuk soalnya juga udah lumayan ya.
Berarti ntar kalau ada soal-soal hitungan lagi nggak bakal kaget ya. Aljabar itu nanti ketemu di matematika ya Mbak Mary. Oke, berarti kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kelas malam ini aja ya. Biar teman-teman juga bisa istirahat gasik ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.